Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi di kesempatan yang kedua kalinya. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Mustaqim, khususnya di tingkat Madrasah Sanawiyah. Anak-anakku sekalian, kegiatan belajar mengajar di MTS Al-Mustaqim itu memiliki 9 rombel, ya, memiliki 9 rombel. Jumlah rombelnya itu 9. Itu kelas 7 3 rombel, kelas 8 3 rombel, kemudian kelas 9 3 rombel. Kemudian santrinya, bagi santri, itu santriwan, kelas santriwan dan kelas santriwati dipisahkan. Bukan berarti kita mendiskriminatif kepada santri-santri kita, tetapi itu memang merupakan ciri khas daripada pesantren itu sendiri, bahwa laki-laki dan perempuan itu harus pisah. Meskipun satu gedung, satu madrasah, tetapi di kelasnya itu harus pisah. Jadi lain kelasnya perempuan dan lain kelasnya laki-laki. Kemudian mengenai pakaian. Pakaian santri itu mulai dari pada hari Senin, Selasa itu putih hitam. Artinya bajunya putih, roknya bagi perempuan hitam, celana bagi laki-laki itu hitam. Jadi hitam putih. Kemudian Rabu Kamis kita pakai batik hitam. Jadi bajunya batik, kemudian rok dan celana hitam. Hari Jumat pakaian muslimah atau busana muslim, tetapi warna putih polos. Jadi pakaian muslimah putih polos. Jadi diharapkan supaya pakaiannya diperhatikan. Jadi pakaian busana muslim yaitu putih. Kemudian pada hari Sabtu kita berpakaian pramuka lengkap. Jadi anak-anakku sekalian, kalau hari Sabtu itu kita pakai pakaian baju pramuka. Kemudian wali kelas, jadi setiap rombel itu ada wali kelasnya, 1 orang guru. Jadi kalau 9 berarti 9 orang guru yang menjadi wali kelas. Kemudian nanti anak-anakku sekalian, wali kelasnya sudah ditentukan. Kemudian pembagian kelasnya nanti disampaikan setelah matsamat ini selesai. Jadi langsung saja nanti kita masuk di grup itu, karena pembelajaran atau proses pembelajaran itu akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dimulai pada hari Senin sampai Sabtu. Itu dimulai pada pukul 7.15, itu proses pembelajaran itu sampai 13.40. Adapun kalau hari Senin itu kita upacara pada pukul 7.00 sampai pukul 8. Jadi ada jedanya satu jam. Artinya kita ambil 1 jam pelajaran kalau hari Senin untuk upacara rutin penaikan bendera. Kecuali hari Jumat mulai pukul 7 sampai pukul 11. Kemudian libur hari Ahad, dan setiap hari dibiasakan membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai atau diakhiri. Salat zuhur berjamaah. Jadi setiap santri itu yang memenuhi syarat untuk salat, terkecuali perempuan yang datang haidnya itu ya tidak, bahkan diharamkan untuk sholat zuhur. Tapi bagi laki-laki tidak ada alasan tidak
sholat zuhur berjamaah. Karena itu memang ciri khas kita bahwa setiap hari kita harus sholat zuhur berjamaah. Kemudian sholat duha 2 kali sepekan, yaitu hari Rabu dan Jumat. Begitu pula pada hari Sabtu setelah sholat zuhur berjamaah diadakan kegiatan dakwah. Jadi anak-anakku sekalian diberi kesempatan kalau hari Sabtu untuk melaksanakan kegiatan dakwah, latihan dakwah. Jadi anak-anakku yang ada ceramahnya ya bisa saja dipersiapkan agar supaya nanti kalau masuk proses pembelajaran sudah normal, kita bisa bertatap muka, pandemi atau corona virus 19 ini sudah hilang, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali bersekolah seperti biasa. Insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan dakwah itu. Baik anak-anak sekalian, kemudian selanjutnya adalah mata pelajaran. Kenapa ada 14 sedangkan di sekolah di SD itu cuma 12? Di sini karena pendidikan agama Islam itu dibagi menjadi 4. Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, sejarah, kebudayaan Islam. Jadi pendidikan agama Islam di sekolah umum itu dibagi menjadi 4. Sudah terbagi kalau di madrasah. Jadi itulah kelebihannya kalau kita di madrasah, bahwa pendidikan agama Islam itu dipelajari khusus. Ya, khusus Al-Quran, hadis, khusus fikih, khusus akidah. Tetapi kalau di umum hanya kita satu kali mengatakan pendidikan agama Islam sudah masuk. Ada Al-Quran hadisnya, ada fikihnya, ada akidah akhlaknya, ada sejarah kebudayaan Islamnya. Jadi kemudian pelajaran di madrasah itu memang beda dengan pelajaran yang ada di sekolah umum. Di pelajaran apa yang dipelajari di sekolah umum tidak dipelajari di madrasah, tidak seperti itu. Tetapi apa yang dipelajari di madrasah, semua pelajaran di madrasah semua pelajaran di sekolah umum dipelajari di madrasah. Tetapi tidak semua pelajaran di madrasah dipelajari di sekolah umum. Itulah untungnya kalau kita di madrasah. Kemudian setelah pendidikan agama Islam itu ada lagi pelajaran tambahan, yaitu ada pelajaran namanya bahasa Arab. Jadi kita bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa hukum-hukum Islam, dan bahasa Islam itu sendiri. Sehingga kita diwajibkan untuk belajar bahasa Arab di madrasah. Kemudian ada bahasa Indonesia. Itu juga dipelajari di umum. Ada bahasa Inggris. Dipelajari di umum, tapi ada juga di madrasah kita. Kemudian di sekolah umum juga dipelajari. Kemudian IPA, IPS, semua itu dipelajari di umum. Di madrasah juga ada. Matematika di umum ada juga di madrasah. PKN juga. Kemudian penjaskes, prakarya, seni budaya, mulok. Tapi apa yang tidak ada di umum, itu bahasa Arab, Al-Quran hadis, akidah akhlak, tidak terbagi-bagi seperti itu. Tetapi include di pendidikan agama Islam. Jadi meskipun kita pelajari semua di situ, tapi waktunya tidak begitu banyak untuk memperdalam. Kenapa? Karena hanya 2 jam saja diberikan untuk pendidikan agama Islam. Baik anak sekalian, tetapi kalau di madrasah itu yang 4 itu dibagi 2 jam, 2 jam, 2 jam, jadi berarti 8 jam. Jadi luar biasa kalau kita mau pelajari tentang pendidikan agama Islam di madrasah. Baik anak sekalian, kemudian ada eskulnya. Eskulnya itu ada pramuka, ada PMR, ada pencak silat. Insyaallah nanti di sana tinggal kita memilih apa yang kita mau masuki. Mau kita masuk di pramuka, mau atau PMR atau pencak silat.
Baik anak-anakku sekalian, mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah ala siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.